Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Triuni Rahayu, NIM 4042135, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban Bumiayu. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Hipnosis guna memenuhi tugas mata kuliah membaca. Buku dengan judul Hipnosis ini merupakan buku non-fiksi. Seni mempengaruhi dan menaklukkan orang lain. Dengan penulis Mahardika Wirastama, penyunting Amira, pemeriksa aksara Amira, dan penata aksara Tri, perancang sampul Tri, jumlah halaman 294, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Psikologi Corner, Yogyakarta tahun 2019, cetakan pertama pada bulan Desember tahun 2019, ISBN 9786232440401. Selanjutnya saya akan menyampaikan sinopsis. Buku ini hadir untuk memandu pembaca sekaligus melatih keterampilan, mempengaruhi dan menaklukkan orang lain dengan cara yang praktis dan dapat diaplikasikan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satunya adalah melalui hipnosis, yaitu metode mempengaruhi orang lain yang tak banyak diketahui. Buku ini mengenal ego, logika, dan intuisi, di mana ego adalah ketika menganggap diri kita yang paling sempurna, paling benar, dan tidak layak disalahkan, sedangkan orang lain adalah tempatnya kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya, logika didefinisikan sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan kata dan dinyatakan dalam bahasa. Setiap orang pasti pernah mengalami peristiwa di mana ego lebih dominan daripada logika. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Logika seharusnya bisa menaklukkan ego karena biasanya logika menuntun adanya perubahan yang lebih baik. Sedangkan ego hanyalah luapan emosi sesaat yang bisa memberikan dampak buruk bagi kehidupan seseorang. Sedangkan intuisi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menganalisis sesuatu yang diinginkan. Hipnosis sebenarnya tak lain adalah seni atau ilmu komunikasi dengan alam bawah sadar yang dapat mempengaruhi orang. Sebenarnya, keadaan ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal terpenting dalam proses terjadinya hipnosis dapat diringkas menjadi sebuah kata kunci, yaitu komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang berhasil. Hipnosis mengakses alam bawah sadar manusia menggunakan kesamaan pemahaman bahasa dalam berkomunikasi. Inilah yang dikatakan sebagai komunikasi yang berhasil dan menerima pesan yang disampaikan dengan baik. Secara ilmiah, hipnosis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kekuatan kata-kata dan ilmu yang menunjukkan bagaimana caranya mengakses alam bawah sadar. Sesuai teori psikoanalitik Freud yang menjelaskan bahwa tingkat kesadaran manusia dibagi menjadi alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Hipnosis digunakan untuk menginduksi otak. Hal itu dilakukan dengan memprovokasi otak kiri untuk nonaktif dan memberi kesempatan kepada otak kanan untuk mengambil kontrol atas otak secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat otak fokus pada suatu hal secara monoton. Walaupun demikian, individu yang mengalami hipnosis masih dapat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya dan stimulus yang diberikan. Secara ringkas dan sederhana, prosesnya adalah dimulai dengan memfokuskan pikiran sadar pada satu hal yang monoton agar sugesti atau pesan yang disampaikan dapat masuk ke dalam pikiran bawah sadar melewati critical area yang sudah terbuka akibat bypass yang dilakukan kepada pikiran sadar. Ketika dalam kondisi sadar, critical area akan menghalangi afirmasi atau sugesti yang ingin ditanamkan ke pikiran bawah sadar.
Sugesti yang diucapkan dalam kondisi sadar terhalang oleh critical area sehingga efeknya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Saat hipnotis atau penghipnosis melakukan hipnosis, yang terjadi adalah penghipnosis membypass critical area subjek atau orang yang dihipnosis dan langsung berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar subjek. Berikutnya tentang kelebihan buku. Dalam buku hipnosis ini, setiap bagian-bagian dijelaskan dengan sangat sederhana, asik, dan santai sehingga dapat dengan mudah dipahami tanpa menggunakan istilah-istilah yang sulit. Buku ini sangat cocok dijadikan media bacaan bagi semua orang yang hendak mengenali dirinya dan orang di sekelilingnya. Dalam buku ini, setiap pembahasan terdapat perumpamaan. Dalam penulisan setiap hal yang penting pada pembahasan dalam buku ini, selalu terdapat tanda dengan penulisan yang berbeda warna, serta terdapat tabel khusus. Buku ini dilengkapi juga dengan beberapa motivasi yang memberikan dorongan positif bagi pembaca. Buku ini berisi tentang menjadi pribadi yang positif dan menarik, membuat orang lain mengagumi dan menyukai kita, membuat kesan yang baik, mempengaruhi orang lain dengan komunikasi. Terdapat cara mempengaruhi dan menaklukkan orang lain dengan pembahasan bagaimana cara menaklukkan orang cuek, cara menaklukkan orang introvert, cara menaklukkan orang yang membenci kita, cara menaklukkan orang yang keras kepala, dan cara menaklukkan orang yang lebih mendominasi. Dalam buku ini juga terdapat 15 cara menjadi pribadi yang menarik, cara membuat orang lain mengagumi kita, cara untuk memberikan kesan yang baik kepada orang lain, dan tips menjadi pembicara yang kreatif, serta teknik dasar mempengaruhi orang lain. Kemudian tentang kekurangan buku. Walaupun buku ini tidak menggunakan istilah yang sulit dipahami, tetapi dalam buku ini pemberian contoh yang terlalu banyak sehingga seringkali saya sebagai pembaca membutuhkan waktu lama dalam memahami setiap contoh yang diberikan oleh sang penulis. Selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan. Kemampuan mempengaruhi dan menaklukkan orang lain bukan merupakan bakat yang didapat secara alami, melainkan melalui berbagai latihan yang memerlukan waktu dan usaha. Untuk dapat mempengaruhi orang lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah harus bisa satu pemikiran dengan orang tersebut. Harus bisa mencuri perhatian dan mendapatkan hatinya. Jika tidak bisa satu pemikiran dengannya, sulit rasanya untuk Anda membujuk atau mempengaruhi. Hipnosis berbeda dengan hipnotis. Secara ilmiah, hipnosis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kekuatan kata-kata dan ilmu yang menunjukkan bagaimana caranya mengakses alam bawah sadar. Hipnosis ini merupakan sebuah metode untuk menembus faktor kritis pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar yang diikuti dengan sugesti tertentu. Sedangkan hipnotis adalah perantara atau merujuk pada orang yang melakukan hipnosis. Dapat dikatakan hipnotis adalah aktor yang berperan dalam kesuksesan hipnosis. Dalam berbagai hal, kita memang perlu untuk memengaruhi orang lain. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa memengaruhi pikiran orang lain. Mereka cenderung menyerah karena tidak bisa membuat orang lain berada di pihaknya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa seseorang harus bisa memengaruhi orang lain. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teknik dasar untuk memengaruhi orang lain sesuai dengan buku yang berjudul Hipnosis, yaitu yang pertama, teknik persuasi rasional. Yang kedua, teknik melegitimasi atau mengesahkan. Yang ketiga, teknik asing atau orang luar. Yang keempat, teknik kedekatan personal. Yang kelima, teknik
aggression. Yang keenam, teknik inspirasi menarik. Yang ketujuh, teknik konsultasi. Yang kedelapan, teknik koalisasi. Yang kesembilan, teknik hadiah. Dan yang kesepuluh, teknik tekanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.